Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada video ini, kami akan menjelaskan logik kode program dari project yang telah kami buat, yaitu booking kamar hotel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan flow user terlebih dahulu. Untuk flow usernya, pertama user harus menginput nama dan juga nomor HP-nya. Di sini kita input Yusuf dan juga nomor HP-nya. Kemudian user memilih nomor dan juga tipe kamar yang ingin dipilih atau dipesan. Setelah itu, user harus memasukkan tanggal check-in check-out dan juga jam check-in check-out-nya. Setelah user selesai mengisi atau menginput data, user bisa memesan. Setelah tombol pesan diklik, maka akan muncul pop-up message box atau validasi terlebih dahulu apakah user ingin melanjutkan atau tidak. Jika terjadi kesalahan input atau user ingin mengedit data, bisa klik no. Jika sudah yakin bisa klik yes, maka akan muncul jumlah transaksi yang harus dibayarkan. Juga bisa klik OK, dan juga di sini datanya langsung reset. Data yang sudah diinputnya reset. Setelah itu user bisa klik keluar. Setelah diinput atau diklik pesan, maka pemesanan atau transaksi bisa masuk ke database Microsoft Access di sini. Datanya terrecord. Oke. Setelah ini, kami akan menjelaskan logic daripada kode program yang telah kami buat. Dimulai dari general sampai dengan teks 2. Oke. Untuk properties yang kami buat pada project kami ini, kami menggunakan 1 frame, 8 label, 2 teks atau text box, kemudian ada 4 combo box, ada 2 dead picker dan juga 2 command button. Oke, di sini saya Irfan Arif ingin menjelaskan bagaimana sih logika program yang terdapat pada komen 1 button. Nah, sesuai sama PPT di atas, pada blok kode pertama itu program akan mengecek apakah semua data itu sudah terisi atau belum. Lalu, jika ada satu data yang kosong, maka program akan menampilkan pesan yang ada pada gambar di atas. Nah, pada blok kode program yang kedua ini, program akan mengecek kondisi bahwa kalau misalkan kamar yang sudah terisi, user memilih kamar yang sudah terisi, maka program akan memunculkan pesan bahwa kamar itu sudah terisi dan user harus memasukkan kamar lain yang masih kosong atau belum terisi. Pada slide ini, terdapat 2 blok kode program yang berbeda. Yang pertama, kita akan membahas dulu konfirmasi pesanan. Nah, user ini akan diminta konfirmasi terlebih dahulu sebelum memesan kamar, yaitu program akan memunculkan message box yang dimana berisi konfirmasi untuk melanjutkan pesanan. Lalu pada blok kode program selanjutnya yaitu untuk menentukan harga kamar dan tipe. Nah, pada bagian ini program itu akan memproses harga kamar yang dimana harga default kamarnya itu adalah 300.000. Dan user atau tamu itu bisa memilih untuk menentukan tipe kamarnya apa, misalkan seperti single, double, atau VIP. Dan yang dimana tiap tingkatan itu akan berbeda-beda harganya sesuai dengan tipe yang dipilih. Pada slide selanjutnya, itu adalah untuk menghitung lama menginap. Program akan menghitung berapa lama si user atau tamu ini menginap. Dan selama itu, dan jika user itu menginap kurang dari 1 hari, maka program akan tetap menghitungnya sebagai 1 hari. Pada slide selanjutnya itu adalah program akan menampilkan diskon dan menampilkan total harga dalam format rupiah. Nah, pada bagian ini, program akan menjalankan diskon rate, yang dimana tamu akan mendapatkan diskon jika ia menginap. Setiap hari dia menginap, dia akan mendapatkan diskon 1%. Lalu jika tamu menginap lebih dari 5 hari,
maka maksimal diskonnya adalah 5%. Jadi misalkan tamunya nginep 6 hari atau 7 hari, itu akan tetap mendapatkan diskon maksimalnya itu 5%, tidak sampai lebih dari 5%. Lalu setelah di total dengan diskon tersebut, harga tersebut akan dikenakan pajak, yaitu sebesar 12%. Lalu di akhir program akan menghitung total harga akhir setelah dikasih diskon dan pajak. Lalu pada slide berikutnya, yaitu untuk menyimpan data yang sudah diinputkan sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam database di database lah. Nah, itu melalui perintah SQL insert. Nah, jadi data-data seperti kayak nama, nomor HP, kamar, tanggal, dan total harga itu akan dimasukkan ke dalam database melalui perintah SQL insert, dan data akan ditambahkan ke dalam table booking yang terdapat pada Mesh Access. Oke, baik. Saya Redusri Udananda akan melanjutkan penjelasan mengenai logika pemrograman yang ada di dalam komen 1 tombol pesan. Nah, di logika pemrograman yang akan saya presentasikan ini terdiri dari, bisa dilihat ya, dari debug, print SQL, kemudian ada connect SQL, kemudian di RS repeat dan dasar penggunaan. Apa saja fungsi-fungsi dari logika itu? Saya akan menjelaskannya satu-satu. Nah, debug print SQL ini digunakan untuk mencetak isi variabel SQL ke jendela immediate di jendela debug. Nah, di mana nantinya ini bertujuan untuk melihat perintah SQL yang sedang dijalankan. Nah, ini sangat berguna ya untuk debugging atau pengecekan, di mana nantinya bisa dicek apakah ada kesalahan tanda baca, misalkan kesalahan penulisan, seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, adalah con SQL. Con SQL ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL yang disimpan di dalam variabel SQL menggunakan objek koneksi con. Makanya kenapa con SQL, karena ia menggunakan objek koneksi con. Nah, biasanya digunakan untuk perintah insert, update, dan delete gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada RS Recurry. Nah, RS Recurry digunakan untuk menyegarkan ulang data record set RS agar data yang baru dimasukkan bisa dilihat ya. Data yang masuk itu misalkan ada data baru bisa dilihat di dalam database-nya. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya RS form. Sesuai namanya, RS form ini digunakan untuk mengosongkan form dan mengatur ulang isian seperti text box, combo box, dan tanggal ya. RS form itu untuk mengosongkan form intinya. Oke, selanjutnya itu ada command 2. Nah, command 2 ini tombol di sini digunakan untuk tombol keluar ya, untuk menutup formnya. Nah, bisa dilihat sini ada logika yaitu unload me. Unload me ini digunakan untuk menutup form aktif yang sedang terbuka. Nah, kenapa ada unload me? Karena form ini menggunakan nama me, makanya unload me ini mengacu pada nama formnya. Misalkan kita menggunakan form me, maka namanya unload me gitu. Oke, next selanjutnya ada yang namanya prosedur insert form ya. Prosedur insert form ini sebelum yang kita setelah tadi sempat saya singgung sebelumnya, itu adalah untuk mengosongkan form. Nah, di sini kita terlihat ya, sini ada yang akan direset yaitu adalah teks 1 titik teks, kemudian ada combo 1 sampai combo 4 ya. Kemudian ada date picker gitu. Nah, teks 1 titik teks ini artinya mengosongkan isi dari 2 text box. Makanya sini ada teks 1 teks 2. Selanjutnya ada combo 1 sampai combo 4, ini digunakan untuk mengosongkan pilihan dari 4 combo box yang ada di pemrograman kami. Kenapa ada nilai minus 1? Nilai minus 1 ini artinya tidak ada item yang dipilih gitu. Nah, selanjutnya adalah date picker. Nah, date picker satu titik value sama dengan date, itu artinya mengatur kembali data time picker ke tanggal saat ini, tanggal hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Latif dan saya akan menjelaskan program dari memvalidasi nama dan nomor HP. Jadi program ini untuk memvalidasi input pada form data tamu. Program ini hanya fokus memastikan apakah nama diisi dengan huruf dan nomor diisi dengan angka. Di sini kita menggunakan komponen teks 1 yaitu untuk memasukkan huruf atau nama, teks 2 itu untuk memasukkan nomor atau angka, message box yaitu untuk memunculkan notifikasi peringatan, is alpha itu untuk memeriksa apakah teks tersebut terdiri dari huruf dan spasi saja, terus yang is numeric yaitu untuk memeriksa apakah teks tersebut terdiri dari angka saja. Oke, masuk pemrograman.
Jadi ketika user memasukkan data pada teks 1, maka program akan menjalankan perintah di teks 1. Kemudian data tersebut akan diperiksa oleh isAlpha. Jika terjadi kesalahan, maka akan muncul message box yang berisi nama tamu hanya boleh huruf, dan user harus menginput ulang sesuai peraturan. Pada program kedua, yaitu digunakan untuk memasukkan data yang berisi huruf dan spasi saja. Yang selain itu maka dianggap salah atau dianggap false. Terus yang teks 2. Program ini sebenarnya sama kayak program 1, tapi ini dikhususkan untuk angka atau is numerik dengan pola yang sama pada function di atas, yaitu isAlpha. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah mengenai table booking. Nah, di sini kita menggunakan table dari Access dari Microsoft untuk sebagai database dari program VB yang kita buat, yaitu Booking Hotel. Nah, kemudian kita mempunyai nama table namanya Bookings yang berguna untuk menyimpan data dari input VB yang akan diinput oleh user. Kemudian ada field atau tipe datanya. Nah, di sini ada beberapa item. Yang pertama itu ada ID, yang kedua itu ada nama tamu, ada nomor HP, nomor kamar, tipe kamar, tanggal check-in, jam check-innya, tanggal check-outnya, kemudian jam check-outnya, dan terakhir yaitu ada total harga. Nah, untuk masing-masing datanya yaitu sebagai berikut, teman-teman. Di sini ada ID. Nah, ID itu punya data tipe yaitu auto number. Kemudian nama tamu itu sampai tipe kamar. Ya. Ini bentuknya short text. Kenapa? Karena berupa teks saja yang akan diinputkan ke dalam data dari user yang akan menginput data ke program VB yang kita buat. Kemudian ada jam check-in-nya, itu dia tanggal check-in, dia menggunakan date atau time untuk yang berguna untuk mengambil tanggal berapa dia check-in. Kemudian pada jam berapa, jam check-in ini menggunakan short text karena hasilnya adalah berupa teks. Kemudian lanjut ke tanggal check-out. Nah, untuk tanggal check-out tetap sama, kita menggunakan date atau time. Kemudian ada jam check-outnya menggunakan short text. Nah, kemudian di total harga kita menggunakan currency. Currency ini berguna untuk menghitung nilai angka suatu harga yang untuk lebih spesifik. Lanjut. Nah, untuk step selanjutnya di sini kita bisa melihat nih tabelnya secara keseluruhan, sudah seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada ID dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah ya, inilah tampilan dari program yang kita buat. Program yaitu Booking Hotel. Nah, di sini user bisa menginput yaitu dari nama tamu, nomor HP, nomor kamar, tipe kamar, sampai jam check-outnya. Nanti kalau datanya sudah diisi, itu akan langsung tersambung, teman-teman, ke data yang sebelumnya. Ke tabel sebelumnya, itu akan langsung otomatis terisi karena tabel sebelumnya merupakan database dari program Booking Hotel ini gitu. Nah, ada apa aja sih yang di dalam form ini? Di sini itu memiliki fungsi masing-masing ya. Yang pertama, untuk teks, yang bagian teks itu di urutan sebelah kiri dari nama tamu sampai tipe kamar. Kemudian yang untuk menginput tanggal masuk sampai tanggal keluarnya itu ada di sebelah kanan. Kemudian di sini ada juga tombol aksi atau command button, yaitu ada pilihan pesan dan keluar. Nanti kalau user menekan tombol pesan, aksi pesan, maka akan otomatis simpan di dalam database. Kemudian user akan diarahkan apakah sudah yakin dengan pilihan yang sudah dibuat. Kemudian apabila user ingin keluar, langsung menutup formnya, bukan untuk membatalkan pesanan. Karena untuk membatalkan pesanan, nanti user bisa balik ke menu pesan. Di pesan nanti akan muncul, apakah Anda sudah yakin untuk memesan kamar seperti ini, seperti itu. Lanjut. Saya Muhammad Riki Yusuf akan
menjelaskan tentang requirement dan juga persiapan Microsoft Access sebelum membuat project atau sebelum ngoding di Visual Basic 6. Oke. Sebelum coding dimulai, kita harus persiapkan dulu nih database di Microsoft Access-nya, lalu mengatur settingan di Visual Basic-nya. Kenapa dan gimana nih setiap field-nya dibuat? Nih, field-nya dibuat agar logic program di Visual Basic 6-nya bisa berjalan mulus. Oke, kita mulai dari struktur database di Microsoft Access-nya. Jadi sebelum menulis code di Visual Basic 6, kita harus menyiapkan database akses booking hotel. Nih, saya namakan bookinghotel.mdb. Karena semua inputan data akan disimpan di sini. Anggap database ini adalah tempat penyimpanan kamar yang telah dipesan oleh tamu. Nah, untuk langkah-langkah membuatnya itu seperti biasa, buka Microsoft Access-nya, pilih blank database di sini, namain bookinghotel.mdb. Oh iya, sebelum namain bookinghotel.mdb-nya, kita harus save as dulu di sini ya. Save as dulu di sini, kita harus pilih yang akses 2000 sampai 2002 sampai 2023. Agar ekstensinya bisa .mdb. Kalau yang ini, yang default ini nggak akan bisa. Karena ekstensinya acc.db dan juga nggak bisa connect ke Visual Basic-nya. Karena waktu itu kami sudah coba dan diberikan solusinya seperti ini. Oke. Kemudian pertama itu kita harus buat tabel dulu terlebih dahulu. Dengan nama booking ini ya, tabelnya ya. Ini tabelnya. Kemudian kita harus mengisi nih struktur tabel daripada kita harus mengisi nih struktur tabel dengan field dan juga tipe data sebagai berikut nih. Pertama itu field namanya ada ID, tipe datanya atau data type-nya itu adalah auto number. Nah, ini nih apa? Ini primary key atau unique otomatisnya. Kemudian untuk field nama-nama tamu dengan tipe data short text. Ini untuk nama pemesanan, hanya huruf dan validasi di Visual Basic. Kemudian ada field name nomor HP dengan tipe data short text. Ini adalah nomor telepon pemesanan, angka validasi di Visual Basic. Kemudian selanjutnya ada nomor kamar dengan tipe data short text. Ini adalah nomor kamar, misalkan tadi kayak A001, A002, C001, dan seterusnya. Kemudian ada tipe kamar. Ini tipe datanya short text untuk yang tadi tuh single, double, VIP, tipe kamarnya. Kemudian untuk tanggal CI, nah ini kenapa yang nggak sama? Misalkan sama nih, tanggal CI sama tanggal checkout. Karena waktu itu kami sudah tulis seperti ini, tapi malah error. Jadi kami akalkan untuk menulisnya tanggal CI seperti ini. Untuk tipe datanya sendiri itu adalah date per time. Ini untuk tanggal check-innya yang pakai date picker di Visual Basic. Kemudian untuk jam CI ini tipe datanya short text. Ini untuk jam check-innya. Misalkan yang kayak tadi, jamnya bisa jam 6, jam 7, dan jam 8, dan seterusnya. Kemudian ada tanggal checkout, ini menggunakan date picker juga sama kayak tanggal check-in, tipe datanya date per time, date picker di Visual Basic. Kemudian ada jam checkout, seperti sama kayak jam check-in, menggunakan short text untuk memilih jam checkout-nya di combo box, jam 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk total harganya, tipe datanya currency, untuk total yang harus dibayarnya. Oke. Kemudian untuk ini datasheet view-nya ini adalah inputan di aplikasi Visual Basic 6-nya. Ketika user sudah selesai menginput, maka akan tampil di sini di datasheet view. Oke. Sebelumnya pastikan nama field itu harus sesuai. Nama fieldnya nih harus sesuai sama persis dengan di program atau code Visual Basic 6-nya agar saat insert into booking titik itu bisa cocok 100%. Setelah itu ada juga checklist penting di Microsoft Access yang harus
terpenuhi atau disiapkan, yaitu kita harus menyimpan file akses dengan nama bookinghotel.mdb. Simpan file ini dalam folder project Visual Basic 6 sejajar dengan file .vbp agar sejajar dengan file .vbp agar bisa ditemukan dengan app.pad. Kemudian jangan buka file akses saat program sedang dijalankan karena akan muncul error could not lock file tulisannya. Setelah itu jika muncul file .ldb artinya akses masih terbuka. Tutup dulu aksesnya untuk mengatasi terbukanya Microsoft aksesnya, atau kita harus menutup aksesnya sebagai solusi. Jika file .ldb muncul, artinya itu akses kita masih terbuka, jadi kita harus menutup atau mengclose aplikasi Microsoft aksesnya sebelum menjalankan program. Untuk setting referensi di Visual Basic 6-nya, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setting referensi di Visual Basic 6. Agar Visual Basic 6 bisa komunikasi dengan Microsoft Access, kita harus menyiapkan referensi ADO atau ActiveX Data Objects. Nah, caranya itu kita buka Visual Basic-nya, Visual Basic 6-nya. Kemudian kita klik project di sini, kita klik reference. Oke, kita centang yang ini. Microsoft ActiveX Data Object 2.8 library. Kalau belum dicentang, dia munculnya di bagian sini. Nah, ini bisa kita centang. Ini untuk apa sih gunanya? Agar Visual Basic 6-nya ini bisa komunikasi dengan Microsoft Access-nya. Agar saat menginput di aplikasi Visual Basic 6-nya itu bisa masuk inputannya ke Microsoft Access. Seperti yang tadi saya bilang nih, bisa masuk sini ke datasheet view, bisa masuk situ. Oke. Setelah dicentang, ini wajib dicentang agar kode adodb.connection dan record set-nya ini wajib dicentang, karena kalau nggak dicentang, itu kode adodb.connection dan record set-nya akan error. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi ke logic code dari Visual Basic 6. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi ke logic code Visual Basic 6. Jadi untuk nama tamu, nomor HP, nomor kamar, tipe kamar, jam check-in, jam check-out, semua akan diambil dari text box dan combo box. Diambil dari sini nih, text box dan juga combo box. Nah, untuk tanggal CI, tanggal checkout akan diisi dari date picker yang ini. Diisi dari date picker. Setelah itu untuk total harga dihitung otomatis lalu disimpan lewat perintah insert into. Nanti akan dijelaskan oleh rekan kami di kode programnya. Nah, untuk total harga dihitung otomatis lalu disimpan lewat perintah insert into seperti yang sebelumnya rekan kami sudah jelaskan di kode program. Oke, jika data tidak tersimpan di database, pastikan hal-hal berikut terpenuhi. Kita harus mengecek nama field di Microsoft Access-nya. Itu harus sama 100% dengan SQL di VB6. Kemudian untuk mengecek file bookinghotel.mdb aktif, itu harus tersimpan di folder yang sama dengan file .vbp. Mengecek Microsoft Access tidak sedang dibuka, hindari could not lock file. Mengecek debug.print SQL, jangan melihat
hasil query yang dieksekusi di immediate window. Mengecek gunakan const.execute SQL untuk memastikan perintah SQL dijalankan. Jadi sebelum coding itu kita harus membuat database-nya dengan field nama yang tepat seperti yang tadi dijelaskan oleh saya. Kemudian mengatur koneksi dan referensi ada di Visual Basic 6-nya seperti yang tadi dicentang di project reference di sini. Kemudian menulis logic VB6 sesuai struktur database yang rekan kami jelaskan. Dan terakhir pastikan file bookinghotel.mdb-nya tersimpan di lokasi yang benar atau di lokasi yang sama dengan project booking hotel ini, project dengan ekstensi .vbp-nya. Oke, mungkin editor bisa diedit aja ya. Tadi gua ada salah nih di bagian ini. Jika data tidak tersimpan di database, pastikan kita mengecek hal-hal berikut. Kita harus mengecek nama field di Microsoft Access-nya itu harus sama 100% dengan SQL di VB6. Kemudian mengecek file booking hotel.mdb-nya apakah aktif. Nah, dia harus tersimpan di folder yang sama dengan file.vbp atau file project booking hotel kami ini. Nah, kemudian mengecek Microsoft Access tidak sedang dibuka. Hindari could not log file atau Microsoft Access terbuka seperti ini nih. Ini sebelum jalan program mesti kita tutup agar tidak error dan bisa masuk input datanya. Kemudian debug.print SQL. Lihat hasil query yang dieksekusi di immediate window di sini. Immediate window. Mana ya? Immediate window sebentar. Nah, immediate window di sini. Oke, dan juga mengecek gunakan on.execute SQL. Pastikan perintah SQL dijalankan.